Nah, untuk soal yang pertama yaitu sebuah wilayah laut memiliki kedalaman 80 meter. Jika seorang penyelam berada 18 meter dari dasar laut, maka penyelam berada pada kedalaman titik-titik dari permukaan laut. Itu ada beberapa pilihan jawabannya ya. Caranya bagaimana? Ya, agar lebih memudahkan, kita gambar terlebih dahulu ya. Misalkan ini adalah permukaan laut. Nah, ini ya permukaan laut. Kemudian ini dasar lautnya. Nah, ini dasar lautnya. Terus di sini keterangannya kedalaman laut tersebut adalah 80 meter. Berarti jarak antara permukaan dengan dasar laut itu adalah 80 meter. Kemudian ada keterangan lagi di soal, jika seorang penyelam berada 18 meter dari dasar laut, berarti dari dasar laut sini diukur 18 meter. Nah, misalkan di sini ya, ini ada seorang penyelam. Nah, ini gambarnya ya, seorang penyelam. Ini dari sini penyelam ke dasar laut itu jaraknya adalah 18 meter. Ini. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya, maka penyelam berada pada kedalaman titik-titik dari permukaan laut. Berarti jarak antara permukaan laut dengan penyelam itu berapa dari sini ke sini? Ini dari sini ke sini itu berapa? Caranya bagaimana? Caranya tinggal kamu kurangkan saja. 80 meter dikurangi 18 meter sini ya. 80 dikurangi 18 meter. Hasilnya adalah 62 meter. Oh, berarti jawabannya adalah yang B. Ya. B. Kemudian soal yang nomor 2 yaitu jika A sama dengan negatif 3, B sama dengan 2, dan C sama dengan negatif 8, maka nilai dari A dikali B dikurangi B dikali C adalah, ini pilihan jawabannya ada A negatif 22, B negatif 10, C 10, dan D 22. Caranya bagaimana? Kita tinggal menggantinya saja. A di sini dengan negatif 3, B dengan 2, kemudian C dengan negatif 8. Langsung saja ya. Kita tulis lagi. A dikali B dikurangi C dikurangi B dikali C. Nah, kita ganti. A-nya itu berapa di sini? Negatif 3. Berarti tulis ini negatif 3 dikali B, B-nya 2. Kurangi B, B-nya 2 dikali C. C-nya adalah negatif 8. Nah, hati-hati, jika ada perkalian dan pengurangan, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkaliannya terlebih dahulu. Berarti kerjakan ini dengan ini dulu ya. Negatif 3 kali 2 berapa? Negatif 6. Dikurangi 2 dikali negatif 8 adalah negatif 16. Hati-hati di sini. Pengurangan ketemu bilangan negatif. Berarti kalian kalikan saja. Min kali min jadinya plus. Nah, nanti tandanya berubah jadi plus. Jadinya ini negatif 6 ditambah 16. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 10. Jadi tidak jawabannya? Oh, ada, ternyata jawabannya adalah C. Ya. Dan soal nomor 3. Jika pecahan 1/2, 1/4, 2/3, 1/6, dan 7/6 diurutkan mulai dari pecahan yang terkecil, maka urutan yang benar adalah, nah itu pilihannya ya. Caranya bagaimana kalau mengurutkan pecahan? Ya, kita samakan dahulu penyebutnya. Penyebut itu yang bawah ya, kita samakan terlebih dahulu. Kita tulis lagi soalnya ya. Ya, ini sudah ditulis kembali. Sekarang kita samakan penyebutnya. Penyebutnya itu ada 2, 4, 3, dan 6. Kita cari KPK dari 2, 4, 3, dan 6 adalah berapa? Ya, 12 ya. Kita samakan jadi per 12. Nah, setelah seperti ini, kita cari nih pembilangnya dari 1/2 kok jadi titik-titik per 12. Caranya gimana? 12 dibagi 2 dikali 1. 12 dibagi 2 berapa? 6. 6 kali 1, 6. Terus 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 1, 3.
12 dibagi 3, 4 kali 2, 8. 12 bagi 6, 2 kali 1, 2. 12 dibagi 6, 2 kali 7, 14. Nah, setelah penyebutnya sama, nah kalian tinggal urutkan ini pembilangnya dari yang terkecil. Yang terkecil antara 6, 3, 8, 2, dan 14 adalah 2 ini ya. Jadi urutan pertama adalah 2/12. Tadi 2/12 bentuk awalnya berapa? 1/6. Berarti sini tulis urutan pertama adalah 1/6. Kemudian urutan kedua 3/12 tadinya 1/4. Berarti sini 1/4. Kemudian urutan yang ketiga 6/12 tadinya 1/2. Berarti 1/2. Urutan yang keempat ini ya 8/12 itu tadinya 2/3, sini berarti 2/3. Dan urutan yang terakhir adalah 14/12 tadinya 7/6. Nah berarti ini adalah urutannya dari yang terkecil ke yang terbesar. Jawabannya adalah apa ya? 1/6, 1/4, setengah, 2/3, dan 7/6. Oh ternyata adalah B. Jawabannya adalah B. Selanjutnya yaitu nomor 4. Pecahan yang senilai dengan 3/20 adalah A 1,5%, B 0,03%, C 15%, dan D 0,30%. Jadi ini kita agar tahu pilihan mana yang benar, kita harus mengubahnya ke dalam persen dan ke dalam desimal. Manakah yang cocok dengan pilihan ini ya? Kita ubah dulu ke desimal dulu ya. 3/20 dijadikan desimal. Bagaimana? Kalian bisa menggunakan cara ini, porogapet nih ya. 3/20 itu kan sama saja 3 dibagi 20. Nah ini ya. Nah sekarang kita bagi 3 dibagi 20. Tidak bisa, berarti sini tulis 0. 0 dibagi 20, 0. Nah kemudian dikurangi. Nah karena di sini tidak ada bilangan lagi, kalian tulis saja di sini koma 0, 0, 0, 0. Nah begitu ya. Nah ini dikurangi nih, 3 dikurangi 0, 3, terus 0 nya turun 1 seperti ini. Kemudian 30 dibagi 20 dapat berapa? Dapat 1 ya. Ini diberi koma. Terus 1 dikali 20 berapa? 20. Kemudian dikurangkan, ini 10, terus 0 nya turun 1 lagi. Nah jadinya 100. 100 dibagi 20 berapa? 5. 5 kali 20 100. 0. Kalau sudah 0 berarti sudah selesai. Berarti bentuk desimal dari 3/20 itu adalah 0,15. Nih ya. Ada tidak di sini? Wah, ternyata tidak ada. Berarti kita cari yang dalam bentuk persen. Ini ya. Dalam bentuk persen. 3/20. Kalau persen itu kan sama saja dengan per 100 ya. Nah, ini lihat 20 agar menjadi 100 itu kan harus dikali dengan 5, ya kan? 20 kali 5 kan 100. Kalau 20-nya dikali 5 berarti atasnya juga dikali 5. 3 harus dikali 5 juga. 3 kali 5 berapa? 15. Nah, sudah. Ini sudah menjadi 15/100, itu artinya berapa persen? 15%. Coba ada tidak ya? Di sini 15%. Oh, ada. Berarti jawabannya adalah C. Nah kemudian untuk nomor 5 yaitu hasil dari 5 1/2 dikali 2 3/4 ditambah 4 1/2 dikali 2 3/4 adalah, nah kalau ada seperti ini, langkah pertama kita ubah dulu ya, yang bilangan pecahan campurannya diubah menjadi pecahan biasa ya. Nah ini Ustazah akan ubah dulu ya, ini pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana, masih ingat ya? 5 dikali 2 ditambah 1. 5 kali 2 berapa? 10. 10 tambah 1 11. 11/2 dikali dengan 2 kali 4 tambah 3 yaitu 11/4. Terus ditambah 4 kali 2 8, 8 tambah 1 9/2 dikali dengan 2 kali 4 8, 8 tambah 3
11 per 4. Nah, setelah itu tinggal kita kalikan. 11 kali 11, 121 per 2 kali 4, 8. Ditambah 9 kali 11, 99 per 2 kali 4, 8. Ini kan sudah sama penyebutnya ya, tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya. 121 ditambah 99. Apa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 220 per 8. Nah, di sini di pilihan ganda kan tidak ada. Oh, ternyata dijadikan pecahan campuran. Berarti dari pecahan biasa ini kita jadikan pecahan campuran. Masih ingat tidak caranya? Ya, kalian bisa menggunakan ini ya, 220 dibagi 8 berapa? 22 dibagi 8 dapat berapa? 2 kali 16, 2 kali 16, 2 kali 8 yaitu 16. Sisanya berapa? Hanya 6. 60 dibagi 8 berapa? 7 dikali 8 56. Kemudian sisanya berapa? 4. Nah, sisanya ini berarti dijadikan sini pecahan 4 per pembaginya berapa? 8. Oh, jadi pecahan campurannya adalah 27 4 per 8. Kemudian kita sederhanakan nih, 4 per 8 kan bisa disederhanakan. Jadinya 27 1 per 2. Ini 4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 2. Jadinya 27 1 per 2. Ada tidak di pilihan ganda? Oh, ada. Berarti jawabannya adalah A.